tugas koperasi, tetapi tentu ada hal teknis yang nanti kita akan Allahu Akbar. Hidup rakyat. Hukum ijazah palsu. Allahu Akbar. Hidup Polda. Sejauh gimana untuk hasil pemeriksaan hari ini, Pak? Ya, tadi pemeriksaan oleh penyidik ada 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi di review kembali, dan yang baru 10 pertanyaan, dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu, yang terjadi apa adanya. Nah, boleh disebut apa saja pertanyaan yang baru itu? Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi silaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk posting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya. Kemudian juga yang kedua mengenai Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya, dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo, tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ini untuk lebih perjelas saja. Harapannya setelah pemeriksaan ini seperti apa, Pak? Ya, proses hukum kita hormati dan terus akan kita ikuti. Pak, tadi kan kuasa hukum bilang bersedia untuk penyitaan ijazah kalau diminta oleh penyidik. Tadi gimana, Pak? Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. Dua ijazah aja, Pak, yang disebut? Iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa, ada berapa? 11. Bapak ini kan 10 plus saya berarti 11. Bapak izin, Pak, ini kan naik ke penyidikan, gimana, Pak, perkembangan hukumnya? Ya, kita ikuti seluruh proses hukum, kita hormati seluruh proses hukum yang ada, dan sampai nanti di pengadilan kita lihat ya. Sudah sesuai dengan aduannya dengan Pak? Silahkan yang berikutnya ditanyakan ke kuasa hukum. Kuasa hukum ya, nanti ya. Dan kawan-kawan. Permisi. Terima kasih. Sudah ada, nanti Ya, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ya, teman-teman, selama lebih dari 1 tahun, satu pertanyaan terus menggantung di ruang publik. Apakah ijazah S1 Kehutanan UGM milik mantan Presiden Joko Widodo asli atau palsu? Namun yang makin menarik perhatian bukan hanya soal dokumen itu sendiri, melainkan cara penegak hukum menanganinya, seolah-olah ada 2 jalur yang berbeda arah. Kepolisian di satu sisi, kejaksaan di sisi lain, tampak melihat perkara ini dari kacamata yang tidak sama. Apakah ini hanya perbedaan prosedur atau ada hal lain yang tersembunyi? Ya, halo teman-teman, video ini merangkum pembahasan mendalam di Indonesia Lawyers Club
yang menghadirkan ahli hukum, mantan pejabat kepolisian, kuasa hukum kedua kubu, serta pengamat netral. Tujuannya sederhana, mengurai fakta, menjelaskan perbedaan mendasar antara institusi, dan menjawab keresahan publik tanpa memihak tapi lengkap. Ya, isu bermula ketika Roy Suryo, Dr. Tifa, dan sejumlah pihak lain mengumumkan hasil pengujian yang menyatakan ada ketidaksesuaian pada dokumen lalu melaporkannya ke polisi. Sebaliknya, tim Jokowi dan UGM menegaskan arsip kampus lengkap dan sah secara administrasi, tapi yang membuat heboh, Bareskrim Polri mengeluarkan surat penghentian penyidikan. Sementara Polda Metro Jaya justru menetapkan para penuduh sebagai tersangka dan Kejaksaan tampak berhati-hati sekali menilai kelengkapan berkas. Ya, ini bukan sekedar soal satu lembar kertas kalau hukumnya berjalan beda arah. Yang rusak adalah kepercayaan rakyat pada negara. Ya, mari kita telusuri perjalanannya agar tidak bingung. Tahap awal, laporan dugaan pemalsuan ijazah diterima Bareskrim Polri, diperiksa saksi, dimintakan keterangan UGM, diserahkan dokumen asli pada Juli 2025. Bareskrim menerbitkan SP3D, menyimpulkan tidak ada unsur pidana, bukti pelapor hanya data sekunder yang tidak cukup kuat. Tahap kedua, di tempat lain, Polda Metro Jaya dibuka penanganan terpisah atas laporan balik, dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Akhirnya 8 orang termasuk Roy Suryo dan Dr. Tifa ditetapkan tersangka dan berkas disiapkan untuk dilimpahkan ke Kejaksaan. Posisi Kejaksaan. Berkas yang masuk diperiksa sangat ketat, ada kalanya dikembalikan karena dianggap belum lengkap atau kurang jelas dasar hukumnya. Inilah yang menimbulkan kesan satu kasus tapi dua perlakuan berbeda antara kepolisian, yang satu berhenti, yang lain terus berjalan sementara Kejaksaan menahan keputusan akhir. Ya, penting untuk kita pahami, Bareskrim menilai substansi pemalsuan, sedangkan Polda Metro menilai aspek pencemaran nama baik. Namun publik sulit membedakannya karena sumbernya satu. Tuduhan ijazah, UGM sendiri sudah menegaskan secara resmi bahwa catatan akademik Jokowi ada dan sah, namun belum pernah diperiksa ulang secara terbuka yang bisa diawasi publik. Ini inti diskusi yang paling hangat, mengapa bisa bersimpang jalan. Para ahli di ILC menunjukkan 3 sebab pokok. Pertama, perbedaan kewenangan dan sudut pandang. Ya, kepolisian fokus membuktikan ada tidaknya tindak pidana sesuai KUHP dan Undang-Undang IT. Bareskrim berhenti karena menilai tidak cukup bukti pemalsuan. Polda Metro melanjutkan karena melihat ada dugaan penyebaran berita bohong. Yang kedua, Kejaksaan memegang asas dominus litis, pengendali perkara. Mereka tidak hanya memeriksa bukti, tapi juga kelengkapan prosedur, kesesuaian pasal, dan apakah perkara layak dibawa ke pengadilan. Kejaksaan bisa menolak atau mengembalikan berkas meski polisi sudah menyatakan siap. Polisi tidak bisa memaksakan kehendak. Ya, teman-teman, yang kedua yaitu batas antara pidana dan administrasi. Polisi hanya bisa memutuskan ada tidaknya pidana, mereka tidak berwenang menyatakan sah atau tidaknya dokumen administrasi. Negara itu wewenang pengadilan, tata usaha, negara atau lembaga penerbit. Banyak ahli menegaskan tidak terbukti dipalsukan. Bukan sama dengan terbukti sah, disinilah Kejaksaan sering berhati-hati, mereka tidak mau melanggar jika dasar administrasi belum terang benderang. Ya, teman-teman, kuasa hukum Roy Suryo menilai polisi melewati batas waktu penyerahan berkas sehingga melanggar prosedur. Polisi membantah dan menyatakan tetap dalam koridor hukum. Kejaksaan memegang kunci untuk menilai apakah pelanggaran prosedur itu ini membatalkan seluruh proses atau tidak. Kalau polisi mencari pidana, jaksa mencari kebenaran hukum yang utuh, termasuk administrasi. Kalau dasarnya administrasi masih dipertanyakan, jaksa dengan melanjutkan pakar hukum pidana. Ya, diskusi ILC berlangsung sangat tajam. Mari kita rangkum inti argumen yang saling berhadapan. Pihak yang menilai proses sudah benar, dokumen asli sudah diperiksa ahli forensik polisi dan dinyatakan tidak ada kepalsuan. Kemudian UGM sudah memberikan keterangan resmi dan arsip lengkap, secara administrasi sah sampai dibatalkan pengadilan.
Yang ketiga, penetapan tersangka terhadap Roy DKK didasarkan pada bukti penyebaran informasi yang tidak sesuai fakta dan merugikan pihak lain. Dan yang berikutnya, mantan pejabat polisi menegaskan keputusan di Bareskrim dan Polda berbeda karena objek perkaranya berbeda, bukan ketidakkonsistenan. Ya, pihak yang menilai ada ketidakadilan, pemeriksaan dokumen dilakukan secara tertutup, publik tidak diajak melihat bukti asli, uji forensik tidak terbuka dan melibatkan ahli independen. Kuasa hukum Roy menilai ada kesalahan penerapan pasal UU ITE dan penetapan tersangka tanpa dasar waktu. Tempat yang jelas ini bentuk kriminalisasi suara kritis. Refli Harun mengatakan menekankan kejaksaan seharusnya tidak sekedar menerima berkas polisi, tapi menuntut pembuktian keaslian dokumen pokok di pengadilan terbuka, bukan sekedar memproses semua pencemaran nama baik. Ya, salah satu momen paling tegang terjadi saat mantan pejabat polisi membantah tuduhan ketidakadilan, namun dijawab tajam oleh kuasa hukum yang menegaskan, jangan salahkan publik yang bertanya, tapi berikan bukti yang bisa dilihat semua orang. Ya, teman-teman, mengapa ini menjadi masalah besar? Bukan hanya soal mantan presiden, tapi soal standar hukum yang sama untuk semua orang. Jika untuk tokoh besar bukti tidak ditampilkan terbuka, publik akan bertanya, apakah belum ini satu aturan? Ya, teman-teman, para ahli sepakat tantangan utamanya adalah kekosongan jawaban administrasi, karena polisi tidak bisa memutus sah administrasi dan pengadilan belum memeriksa pokok perkara, keraguan tetap ada. Yang kedua, risiko ketidakpercayaan jika kejaksaan melanjutkan tanpa menjawab pertanyaan pokok atau menghentikan tanpa penjelasan memuaskan, kepercayaan pada dokumen negara bisa runtuh. Keseimbangan proses, polisi harus bekerja sesuai wewenang, kejaksaan harus berpegang pada kebenaran hukum utuh, pengadilan yang akhirnya memutus sah tidaknya dokumen, tapi proses ini berjalan lambat dan sering saling melempar tanggung jawab. Nah, teman-teman, demikian saja pembahasan kita untuk cuplikan video kali ini dan sampai jumpa di pembahasan menarik lainnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir.